Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan agamaku, kusempurnakan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam itu agama kamu, kata Allah. Berarti Islam ini adalah agama yang sempurna. Makanya mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar diatur di dalam Islam. Mulai dari hal yang kecil diatur dalam Islam. Hal yang kecil, makan diatur, harus yang halal, yang baik, halalan thayyibah. Caranya juga diatur oleh Allah. Cebok saja diatur, cebok masuk kamar mandi saja diatur, masuk kamar mandi diatur. Ketika kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, itulah disebut dengan amal. Amal. Makanya Islam ini ketika kita lakukan sesuai dengan syariatnya Allah, maka disebut dengan amal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala punya misi menciptakan kita. Bukan Allah tidak punya misi menciptakan kita ini, bukan hanya diciptakan begitu saja, tidak. Tapi ada misi yang Allah buat untuk kita. Apa misi Allah menciptakan kita? Apa misi Allah? Nah, disinilah kita sebagai seorang Muslim harus paham ini misi Allah ini apa. Jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Karena perjalanan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Ada 3 fase kehidupan kita ini: kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kita baru menjalani 1 fase, kelahiran. Setelah fase kelahiran kehidupan ini, nanti akan kita alami yang namanya fase kedua, kematian. Setelah kita nanti menjalani masa kematian itu, akan menjalani masa kebangkitan kembali. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28 Allah katakan, kaifa ta'muruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tidak usah kau ingkar, kata Allah, dulunya kau itu mati, lalu kau dihidupkan, nanti kita akan kembali kepada Allah. Dulu kita tidak ada, sekarang ada di dunia. Dan di dunia ini dibatasi oleh Allah. Umur kita ini gak ada sampai 1000 tahun, gak ada. Rasulullah mengatakan baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Yang hadir kita ini ada umurnya 100 tahun. Gak ada ya? Sampai yang umurnya 100 tahun gak ada, Pak ya? Mungkin 80 ada, Pak ya? Lebih, 80 lebih ada ya? 90. Yes, terima kasih. Mereka dibatasi kita ini. Ya paling 80, 90, 100. Gak ada 100. Hadis kita ini ya itu tadi lah ya, di bawah 100 ya. Nah, tentunya kalau di dalam kehidupan kita hari ini, kehidupan kita hari ini, jangan sampai kita sia-siakan, karena pasti akan menuju kepada kematian. Pasti akan menuju kematian.
Ya. Pasti akan menuju kematian. Tidak ada kita ini yang abadi. Kita ini semuanya nanti akan mengalami kematian. Kapan kematian itu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kita kapan kematian itu. Kita banyak yang kita dengar ya kan. Mati. Dan mati itu bukan karena sakit. Adanya orang tidak sakit mati dia. Ya kan? Ada orang ada orang tidak sakit mati. Ada yang sakit-sakit mati-mati, ya enggak? Beberapa hari yang lalu, ya, seorang artis, istri dari Ikang Fauzi, tidur. Sebelum tidur dia ngaji bagus, tidur, tahu-tahu nggak bisa bangun, mati, ya kan? Ada orang sakit bertahun-tahun tak mati-mati. Tapi yang jelasnya pasti mati. Jadi kehidupan yang kita alami yang sekarang ini ternyata menentukan nasib kita nanti di akhirat. Karena nanti kalau sudah mati nggak bisa lagi beramal, nggak lagi bisa beramal, tidak bisa lagi beramal. Yang ada hanya penyesalan. Setiap subuh Jumat kan dibacakan imam ayatnya itu, surah Sajadah itu. Ada sajadah kan Pak? Di sini ada Pak ya? Kan dibaca itu. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ra'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kau lihat kata Allah, nanti manusia itu akan tertunduk dan malu di hadapan Allah. Lalu dia katakan, ya Tuhanku, sekarang sudah kudengar ya Tuhan. Sekarang sudah kulihat ya Tuhan. Kembalikan aku ya Tuhan ke dunia agar aku dapat beramal. Karena sekarang aku baru yakin. Apa kata Allah? Kau terlambat. Jadi nantinya di akhirat yang ada hanyalah penyesalan kalau tidak mempersiapkan amal. Makanya kita harus serius ini. Jangan main-main kita di dalam hidup ini. Kenapa maka begitu? Karena setelah kehidupan ini akan ada kematian. Kematian itu adalah merupakan pintu gerbang yang pertama untuk menuju kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Berarti kematian itu sebenarnya adalah untuk menuju kehidupan yang abadi. Nanti kehidupan yang abadi itu di mana? Akhirat. Itu Allah katakan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Al-A'la itu kan, akhirat itu lebih baik dan kamu kekal. Yang menjadi pertanyaan, setelah nanti kematian, berarti kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Iya, dibangkitkan. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun itu, ya, innakum ba'dal mauti lamab'usun. Kamu, kata Allah, setelah kematian itu nanti akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Ketika Allah sudah goncang dunia, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila digoncang Allah nanti sudah dunia ini, maka seluruh yang ada isi dalam perut bumi itu akan dikeluarkan oleh Allah, wa asqalaha, termasuk para mayat. Jadi mayat-mayat itu nanti akan dibangkitkan semuanya. Wa asqalaha itu maknanya itu dimaknakan oleh para ulama mayat. Jadi semua nanti dibangkitkan. Bangkitlah kita. Yang menjadi pertanyaan, ketika nanti dibangkitkan kita,
kemana kita setelah dibangkitkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemana kita setelah dibangkitkan? Ternyata kata Allah, setelah kita dibangkitkan nanti, hanya ada dua tempatnya. Ada yang disebut dengan ashabul yamin, ada yang disebut dengan ashabus simal. Ashabul yamin, penduduk surga. Ashabus simal, penduduk neraka. Pertanyaannya pilih. Mau masuk mana kita? Pilih. Memilihnya di mana? Apakah di akhirat atau di dunia? Mau masuk surga itu atau mau masuk neraka itu, milihnya di mana? Di dunia atau di surga? Ternyata di dunia. Berarti masuk surga atau masuk neraka itu pilihan atau tidak? Pilihan. Makanya orang yang kita ini kenapa mau duduk di sini, di dalam majelis ilmu ini, kenapa kita mau sholat? Karena kita milih mau masuk mana? Mau masuk surga, ya kan Pak? Kenapa kita duduk di sini kalau nggak mau kepingin masuk surga? Karena kita mau masuk surga, kita duduk di sini, kita sholat, bangun tengah malam, ngaji, zikir, ya kan? Beribu-ribu zikir kita untuk apa itu? Supaya mau menjadi penduduk surga. Tapi ada juga orang tidak mau menjadi penduduk surga. Dia ingin menjadi penduduk neraka. Kerjaannya itu nggak pernah sholat, narkoba, berzina, korupsi, apalagi itu. Pokoknya segala macam kejahatan dia lakukan lah. Itu pilihan dia. Makanya kata Rasulullah, ketika Rasulullah itu pulang, marah dia kepada Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau marah? Iyalah, aku marah. Kuperintahkan kepada mereka untuk kebaikan, tapi mereka tidak mau melakukan. Maka kata Rasulullah, padahal semua mereka akan kujamin nanti masuk surga, kecuali adalah orang-orang yang enggan, kata Rasulullah. Jadi umatnya ini akan dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Orang yang enggan itu siapa? Orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Itulah orang yang enggan. Jadi orang-orang yang enggan itu orang-orang yang nggak mau melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, itu orang yang enggan. Jadi kalau begitu, ashabul yamin, ashabus shimal, tempat kita nanti di sana. Kalau ditanya, semua siapapun ditanya hari ini, inginnya tempatnya di mana? Pasti ingin menjadi ashabul yamin, ingin menjadi penduduk surga. Jadi kalau begitu, kalau ingin menjadi penduduk surga, apalah jaminannya agar kita bisa menjadi penduduk surga? Nah, ini sekali. Apa jaminannya? Tentunya jaminannya harus mengikuti misinya Allah, baru bisa masuk surga. Apalah misi Allah menciptakan kita? Dalam surah Al-Huzarat Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Berarti misi Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah itu. Jadi ketika ada orang tidak mau beribadah kepada Allah, berarti dia tidak mengikuti misi Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Maka Imam Malik menjawab, ibadah itu ialah melakukan atau menyembah Allah dan melaksanakan tunduk dan patuh kepada syariatnya Allah. Itu yang namanya ibadah. Tunduk dan patuh kepada syariatnya Allah. Dalam arti kata, kita ini sebagai manusia haruslah menjadikan tolak ukur hidup kita ini adalah tolak ukurnya syariatnya Allah. Itulah tolak ukurnya, syariatnya Allah. Makanya Allah katakan,
orang mukmin itu kalau diajak, diseru dia, jawabannya itu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum. Jawabannya apa? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ketika orang-orang mukmin itu diseru ke jalan Allah dan Rasulnya agar mereka itu mengikuti aturan Allah, maka jawaban mereka tidak ada yang lain, kami dengar dan kami taati. Itulah seorang mukmin. Justru karena itulah, karena kita ikuti misi Allah, kan gitu? Karena kita ikuti misi Allah, dan nanti kita setelah kehidupan dunia ini, setelah kematian, ingin kembali kepada Allah dan berharap nanti dimasukkan Allah ke surga. Apakah memasuk surga itu hanya sekedar cukup dalam khayalan? Tidak bisa. Harus ada amal. Harus ada amal. Makanya inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh. Berarti harus ada iman, harus ada amal. Jadi nggak bisa masuk surga itu kalau tidak ada amal. Maka kata Rasulullah, ketika ada orang tidak beramal lalu ingin untuk masuk surga, itu namanya mengkhayal. Mengkhayal. Kan ada hadisnya di dalam kitab Arba'in itu, ada orang kata Rasulullah, ya, ingin masuk surga tetapi tidak melakukan amal, maka tidak melakukan amal untuk akhiratnya, maka itu disebut dengan mengkhayal. Lalu amal ini tadi memang harus kita beramal. Apakah beramal begitu saja? Tidak bisa. Dan amal ini juga lah, ya, yang harus amalnya yang bisa menembus langit. Bagaimana cara beramal untuk menembus langit biar diterima oleh Allah? Di dalam kitab Taqarrub ilallah yang dikarang oleh Syekh Fauzi Sangkorit, ya, di situ dituliskan oleh beliau, amal kita itu harus punya kualitas. Jadi nggak boleh begitu saja. Ini yang paling penting ini. Maka diawalinya dari surah Al-Muluk ayat 2. Kata dalam ayat Al-Muluk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail bin Iyad, ini Fudail bin Iyad ini adalah salah satu guru daripada Imam Syafi'i, menjelaskan kepada kita, karena yang diminta di situ adalah ahsanu amala. Ahsanu amala. Bukan aksaru amala. Kan beda dia. Aksaru dengan ahsanu. Kalau aksaru siapa yang lebih banyak? Iya kan? Tapi kalau dia ahsanu siapa yang lebih baik? Bagaimana amal yang lebih baik ini? Bagaimana caranya beramal yang baik ini? Inilah yang akan kita kaji bulan depan. Karena waktunya udah mau Isya ini. Cocok kira-kira? Ya kan? Berarti kalau penasaran, giliran saya bulan depan gitu Pak. Karena kita ini kan ngajinya setiap Selasa malam Rabu, tapi nanti ustadznya beda-beda. Kalau saya Rabu keberapa ini? Rabu pertama ya. Rabu pertama, nanti ada yang Rabu kedua, Rabu ketiga, lain lagi ustadznya. Berarti jangan kemana-mana, tunggu bulan depan, ya Pak, biar tahu bagaimana amal yang berkualitas ini. Karena inilah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan gitu, amalnya tadi.
Jadi biar penasaran, bulan depan datang lagi. Ini saja, ya kan? Waktunya tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, supaya lebih nyambung, ada di antara bapak-bapak, saudara-saudara yang mau bertanya selama 5 menit, karena waktunya katanya 10 menit lagi ya. Nggak sampai? Berapa? 5 menit lagi? 8. Oh iya, berarti 5 menit. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya, ada syarat sedikit. Maunya pertemuan berikutnya itu habis bisa loh Pak Ustaz, biar lebih panjang apanya. Habis bisa. Biar lebih panjang. Kedua, ini ada Pak Ustaz. Katanya di dalam surah Al-Araf sekitar ayat 46 sampai 49 ada penduduk itu yang tempatnya bukan di surga ataupun di neraka, dia berada di antaranya itu. Pertanyaannya, penduduk yang ada di situ yang amalnya macam mana itu? Iya. Iya, yang pertama mengenai waktunya ini nanti kita kembalikan kepada yang meminta kajian ini kan gitu. Kalau saya hanya ikut saja Pak. Habis maghrib, habis isya. Lalu bagaimana dengan orang yang mereka tidak di surga, tidak di neraka, kan gitu. Jadi tingkatan-tingkatan surga itu juga ada, tingkatan-tingkatan neraka itu juga ada. Orang yang tadinya tidak dimasukkan ke surga, tidak dimasukkan ke neraka, ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kepada mereka keringanan. Secara khusus Allah berikan kepada mereka keringanan. Keringanannya dari mana? Tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka. Karena yang namanya umat Nabi Muhammad itu semuanya nanti dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Kecuali orang-orang yang enggan tadi, yang tidak masuk surga. Tapi ada orang-orang yang nantinya diberikan oleh Allah keringanan. Amalan-amalannya itu ya dia bukan Islam, tapi bukan kufur. Tapi ini khusus hanya diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi ada juga nanti di akhirat itu sebagaimana ada riwayat-riwayat yang menyampaikan, walaupun itu keringanan diberikan oleh Allah kepada mereka, tapi juga masih merasakan azabnya kepada mereka. Contohnya seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya Rasul. Tetap dia masuk neraka, tetapi ada keringanan yang akan Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena dia banyak membela Rasulullah SAW. Tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Begitu dia Pak, model-modelnya. Iya. Baik, ada lagi? Satu lagi? Ya, cukup ya. Ya, baik. Karena sudah masuk waktu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabar-sabar kita dengarkan tadi penjelasan yang begitu dahsyat dan luar biasa dari Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita pahami dengan baik dan insyaallah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan apabila ada salah pada Allah malampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli